Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang studi kasus Merger and Corporate Control. Kelompok kami yang beranggotakan Teresia Mega 0251, Firandani Bagas 0057, Mutia Sasti 0283, dan saya sendiri Dwi Nurwidiantika 0288. Studi kasus 1. Jaguar dan brand corrosion. Jaguar merupakan salah satu produsen mobil mewah dalam industri otomotif yang berasal dari Inggris. Jaguar didirikan oleh Sir William Lyon sebagai bagian dari Swallow Sidecar Company yang menegaskan visinya bahwa setiap mobil yang diproduksi oleh perusahaannya akan menggabungkan keunggulan kinerja dan keindahan. Asal-usul Jaguar dimulai dengan memproduksi sepeda motor sidecar pada tahun 1922. Swallow Sidecar Company kemudian memulai memproduksi mobil dan berpindah ke Whitley, Coventry, Inggris. Swallow Sidecar atau SS berganti nama menjadi Jaguar setelah Perang Dunia Kedua. Jaguar kemudian menghasilkan salon premium dan mobil sport termasuk XK120 yang legendaris. Sejak didirikan di tahun 1920-an, Jaguar erat dikaitkan dengan kinerjanya yang tinggi. Hal ini terbukti dalam kejuaraan di Le Mans 7 kali, Monte Carlo Rally 2 kali, dan lainnya. Kemewahan dan kinerja merupakan ciri khas dari produk yang dihasilkan oleh Jaguar. Jaguar telah mencapai status brand as personality berdasarkan klarifikasi Goodyear di Amerika Serikat sejak diakuisisi oleh Ford pada tahun 1983. Kemudian Stones 2004, seperti yang dikutip oleh Stark and Everett 2006. Merek dagang dari Jaguar merupakan pribadi telah diidentifikasi untuk kelompok pengemudi tua kelas atas. Jaguar sekarang merupakan salah satu merek dari Jaguar Land Rover setelah diakuisisi oleh Tata Motor pada tahun 2008. Kondisi Jaguar sebelum dan sesudah diakuisisi Ford. Sebelum diakuisisi oleh Ford di tahun 1989, Jaguar diambil alih oleh British Leyland dan mengalami restrukturisasi besar-besaran. Pada saat itu, Jaguar mengalami berbagai macam keadaan, diantaranya adalah menghentikan produksi Jaguar tipe E yang paling terkenal, pameran mobil-mobil Jaguar di Auto Show, dan pemogokan kerja yang berat dan panjang di tahun 1980. Setelah memisahkan diri dari Leyland, keuntungan penjualan Jaguar mencapai 49.500.000 unit. Tahun 1988, setahun sebelum diakuisisi oleh Ford, dan dengan tenaga kerja berjumlah 12.000 orang. Dan ini adalah yang mobil warna merah di tahun 80-an dan yang terbaru di tahun 2004 yang silver. Merger dan akuisisi yang dilakukan diharapkan dapat mendorong munculnya inovasi-inovasi yang meningkatkan nilai perusahaan. Namun, tidak semua merger dan akuisisi akan memiliki pengaruh positif bagi perusahaan. Bahkan, aktivitas tersebut dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai merek perusahaan. Salah satu contohnya adalah akuisisi Jaguar oleh Ford. Jaguar merupakan suatu merek mewah dalam industri otomotif yang pada tahun 1989 diakuisisi oleh Ford yang termasuk dalam Detroit
Big Three, dan terkenal sebagai produsen otomotif besar untuk massal. Kombinasi antara dua brand heritage yang berbeda ini menyebabkan timbulnya strategi Ford dalam mengubah Jaguar menjadi accessible luxury atau mass luxury, di mana Ford berusaha untuk meningkatkan penjualan Jaguar dengan memperluas target konsumen. Berikutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus dari Philip Morris Indonesia. Sejarah PT HM Sampurna dimulai pada tahun 1913 ketika seorang imigran asal Tiongkok yang bernama Liam Saing Ti memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual rokok kretek dengan merek Jisamsu di rumahnya yang berada di kota Surabaya. Usaha kecilnya tersebut merupakan salah satu usaha pertama di Indonesia dalam bidang produksi rokok. Kemudian, pada tahun 1930, Liam Saing Ti mendirikan perusahaan dengan nama Sampurna dan memindahkan tempat tinggal keluarganya serta pabriknya ke sebuah kompleks bangunan di Surabaya yang diberi nama Taman Sampurna. Pada tahun 1959, bisnis ini dilanjutkan oleh generasi kedua dari keluarga Sampurna, yaitu Aga Sampurna, yang memfokuskan usaha pada produksi Sampurna kretek tangan. Kemudian pada tahun 1978, kepemimpinan Sampurna diambil alih oleh generasi ketiga dari keluarga Sampurna, yaitu Putra Sampurna. Di bawah kepemimpinan ini, perusahaan Sampurna mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yaitu di tahun 1989, Sampurna meluncurkan produk barunya yang merupakan produk sigaret kretek mesin yang diberi merek Sampurna A. Pada tahun 1990, PT HM Sampurna Tbk memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dari BAP ini untuk melakukan penawaran umum perdana saham HMSP atau PIPO kepada masyarakat. Di tahun 2001, kepemimpinan Putra Sampurna digantikan oleh generasi keempat dari keluarga Sampurna, yaitu Michael Sampurna. Michael Sampurna berhasil melanjutkan kesuksesan perusahaan tersebut di tahun 2006. Karena keberhasilan usahanya ini, Sampurna berhasil menarik perhatian Philip Morris Internasional melalui anak perusahaan Philip Morris Internasional, yaitu PT Philip Morris Indonesia. Mereka mengakuisisi mayoritas saham Sampurna pada bulan Mei 2005. Transaksi akuisisi ini mencapai senilai 5,2 miliar US dollar atau 48 triliun jika dirupiahkan di tahun 2006. Sampurna berhasil menduduki posisi nomor 1 dalam pangan pasar rokok di Indonesia. Sampurna juga memutuskan untuk melakukan ekspansi dengan meresmikan pengoperasian pabrik sigaret kretek mesin di Karawang dengan nilai investasi sebesar 250 juta US dollar pada tahun 2008. Di tahun 2012, Sampurna berhasil untuk melewati volume penjualan rokok terbesar 100 miliar batang rokok. Sejarah Philip Morris International Inc. adalah sebuah perusahaan publik asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang rokok dan tembakau. Awal mula didirikannya PMI berasal dari tahun 1845. Philip Morris membuka usaha toko tembakau dan rokok di London pada tahun 1881. Usaha yang dibangun oleh Philip Morris menjadi perusahaan publik. Salah satu tujuan utama dari PMI adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Pada tahun 1954, Philip Morris International membangun hubungan afiliasi pertama dengan Philip Morris Australia. Seiring berjalannya waktu, PMI menjadi sebuah perusahaan incorporate pada tahun 1987 dan menjadi perusahaan tembakau terkemuka di dunia. Produk dari PMI telah tersebar di lebih dari 180 pasar dunia.
portofolio brand lokal dan rokok terbaik di dunia. Setelah mengakuisisi PT HM Sampurna, kini PMI memiliki lokal brand yang terkenal yang tersebar di beberapa negara, yaitu Jisamso, Sampurna, dan Yumil di Indonesia, Fortune dan Hope di Filipina, Applosio dan Optima di Rusia, Morven Gold di Pakistan, serta Boston. Jenis merger dan akuisisi yang dilakukan. Jenis merger yang dilakukan oleh Philip Morris International adalah secara horizontal, yaitu di mana Philip Morris mengambil alih HM Sampurna yang juga memiliki produk dan wilayah pemasaran yang sama. Kondisi ini juga termasuk salah satu motivasi merger, yaitu operasi sinergi yang akan saling menguntungkan bagi PMI maupun HM Sampurna. Pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dibawa oleh PMI digabung dengan pemahaman Sampurna yang mendalam tentang bisnis rokok kretek di Indonesia, serta memberikan keunggulan kompetitif yang tak tertandingi bagi perusahaan. Perusahaan juga berhasil menyatukan sumber daya dan perspektif global dari PMI dengan pengetahuan lokal, kekayaan tradisi, dan cara berpikir yang inovatif dari Sampurna. Kesimpulannya, pilihan untuk menjadi perusahaan yang besar, kuat, dan bertumbuh dapat berupa organic growth atau M dan A. PT HM Sampurna memilih keduanya. Dengan melakukan organic growth terlebih dahulu dan akhirnya di tahun 2005, hal yang paling bersejarah dalam PT HM Sampurna menjadi bagian dari perusahaan internasional dengan melakukan strategi M dan A. Proses M dan A Sampurna dan Philip Morris merupakan bentuk strategi perusahaan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan adanya strategi ini, memberikan keuntungan baik bagi Sampurna maupun Philip Morris seperti memadukan kedua perusahaan yang sama-sama kuat. Dapat dikatakan salah satu tujuan utama dari akuisisi yang dilakukan PMI terhadap Sampurna ini adalah PMI ingin melakukan ekspansi dan menjadi salah satu pemain tembakau terbesar serta perusahaan yang paling kompetitif di Indonesia. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh Philip Morris terhadap PT Hanjaya Mandala Sampurna memang membawa dampak positif terhadap kinerja uang organisasi. Secara khusus, yang dikaji secara mendalam dalam kasus ini adalah kinerja profitabilitas. Demikian kelompok kami. Sekian, terima kasih.